Pelatih Brunei akui sangat sulit lawan timnas Indonesia single kompetisi domestik. Dalam lawatan ke kandang Brunei Darussalam ini, Sintayong memang sedikit jumawa. Tentu hal ini tak terlepas bekal 6-0 yang berhasil direngkuh timnas Indonesia di leg pertama di SUGBK. Dalam pertandingan leg 2 ini, Sintayong memberi penegasan bahwa memang pada kenyataannya, ia memiliki tim yang lebih baik ketimbang Brunei Darussalam. Untuk itu, sebagai pembuktian, Sintayong sempat menantang Mario Rivera untuk memberikan perlawanan berarti kepada timnas Indonesia. Bukan dalam rangka merendahkan, akan tetapi karena pelatih asal Korea Selatan ini menaruh respek pada tim tebuan dan melihat adanya potensi dalam permainan Brunei Darussalam. Dan ia percaya bahwa jika mereka berusaha lebih keras, itu akan mendorong timnas Indonesia untuk meningkatkan kualitas permainan mereka. Lebih dari itu, permintaan Sintayong ini sebenarnya sebagai upaya untuk menjaga tingkat kompetisi yang sehat dan memberikan kesempatan kepada Brunei, yakni untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Brunei menunjukkan upaya yang hebat pada laga pertama di SUGBK Indonesia. Tapi sejujurnya, dalam kenyataannya kami punya tim yang lebih baik dari Brunei, ujar Sintayong dilansir dari laman resmi PSSI. Meski bermain sebagai tamu, namun dengan riwayat pertemuan, timnas Indonesia memang sangat diunggulkan. Maka dalam hal ini media Vietnam Bongda sangat optimis bahwasanya skuad Garuda meraih hasil positif di laga kedua ini. Meskipun dalam sepak bola tidak pernah ada jaminan mutlak, namun perbedaan kualitas antara timnas Indonesia dan Brunei Darussalam dalam pertandingan sebelumnya memberikan alasan kuat bagi optimisme. Bahkan hal ini juga turut keluar dari mulut pelatih Brunei Darussalam Mario Rivera yang mengakui sangat sulit mengalahkan timnas Indonesia lebih dari 6 gol. Oleh sebab itulah, ia pasrah namun tetap berusaha supaya bisa memenangi pertandingan. Mario Rivera sendiri kemudian menerangkan ada perbedaan yang mencolok antara sepak bola Brunei Darussalam dan Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan kualitas tim nasional masing-masing. Rivera menjelaskan bahwasanya Indonesia memiliki kompetisi yang sangat baik, sementara di Brunei Darussalam tidak demikian. Ada kesenjangan besar antara sepak bola Brunei dan Indonesia. Di Indonesia terdapat 320 juta orang dan ratusan ribu bermain sepak bola termasuk anak-anak. Mereka memiliki tim profesional di Liga Pertama dan Liga Divisi 2 yang terdiri dari 46 tim profesional. Dan setiap tim memiliki sekurangnya 20 pesepak bola profesional, terang Mario Rivera. Pelatih Brunei kemudian menambahkan bahwasanya tim tebuan sudah makin tertinggal dari negara ASEAN lain. Dari segi jumlah penduduk, Brunei sendiri memang tak sebanyak tetangga mereka di Asia Tenggara, sehingga tidak mudah mendapatkan sumber daya manusia mumpuni di sepak bola. Bahkan klub ternama Brunei DPMM harus mengikuti kompetisi di negara lain agar bisa pemainnya makin terasah. Menurut pelatih Brunei, situasi ini berbanding terbalik dengan timnas Indonesia. Jelang lawan timnas Indonesia, Filipina kirim surat perang. Filipina dalam FIFA Matchday bulan Oktober ini memberikan sebuah peringatan bagi para pesaingnya. Sebab dalam laga yang digelar kemarin, mereka menundukkan Kyrgyzstan dengan skor tipis 1-0. Kemenangan ini menjadi keren karena paling tidak ada dua hal penyebabnya. Pertama, Kyrgyzstan adalah sebuah tim yang secara peringkat berada jauh di atas Filipina. Negara pecahan Uni Soviet ini berada pada peringkat 96 FIFA. Kemudian kedua, Kyrgyzstan secara resmi akan bergabung dengan AFF mulai tahun depan. Hal ini berarti Kyrgyzstan akan menjadi negara ke-12 peserta turnamen yang akan digelar oleh AFF. Kemenangan ini jelas berarti banyak bagi Filipina maupun para pesaingnya. Negara yang paling terpengaruh dengan sukses ini adalah Vietnam dan Indonesia. Sebab ketiganya pada bulan November 2023 akan tergabung dalam grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara selama ini di antara 4 negara yang ada di dalam grup, Filipina adalah negara yang kurang diperhitungkan. Sebab meski secara peringkat FIFA Filipina ada di atas Indonesia, namun dalam ajang AFF nama negara ini tidak begitu terdengar. Maka tidak heran jika kemenangan ini membuat Vietnam dan Indonesia pasang sinyal kewaspadaan yang lebih tinggi. Dari lawan yang dipilih oleh Filipina, tampak bahwa mereka pun sangat berambisi untuk lolos dari fase grup. Sebab uji coba Filipina tidak berhenti sampai di sini. Mereka juga akan menantang Bahrain, lagi-lagi negara yang mempunyai peringkat di atas Filipina.
Melihat langkah yang ditempuh oleh The Azkals, tampak bahwa diam-diam tim ini melakukan persiapan matang. Salah satunya, yakni dengan menghadapi lawan yang lebih berotot. Beda halnya dengan Indonesia yang hanya menghadapi Brunei Darussalam. Dari capaian diraih oleh Filipina, maka semakin menarik menunggu persaingan di grup F yang dipastikan akan semakin sengit. Irak sendiri sebagai negara yang diunggulkan bisa saja terjungkal karena ulah 3 negara Asia Tenggara ini. Timnas Indonesia sendiri juga sudah mulai membagi fokusnya, di mana hal ini disampaikan langsung oleh pelatih kepala Sintayong. Bahkan, laga tanda kembar khas Irak jadi perhatian khusus dari pelatih asal negeri gingseng ini. Pertandingan ini dipastikan tidak mudah sebab secara peringkat FIFA Irak adalah tim dengan posisi terbaik dibandingkan tim lainnya di grup F. Hal yang saya alami di sepak bola adalah kita bisa mencetak banyak gol atau tidak, itu berlaku juga untuk pertandingan esok hari. Kami akan melakukan yang terbaik, tetapi sebenarnya kami fokus di pertandingan grup di bulan November nanti. Terang Sintayong. Erick Thohir siap perpanjang kontrak, Sintayong ucapkan terima kasih. Dalam sebuah pengumuman yang mengejutkan, Ketua PSSI Erick Thohir memastikan bahwa kontrak Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia masih berlaku hingga Juni 2024 ini. Meski begitu, Erick Thohir memberikan apresiasi atas kinerja Sintayong selama ini, di mana Coach Sin berhasil mencatatkan sejarah dengan meloloskan timnas U23 ke Piala Asia U23 2024 dan membawa timnas Indonesia kembali ke Piala Asia 2023 setelah 16 tahun absen. Erick Thohir juga mengungkapkan harapannya agar kontrak Sintayong bisa diperpanjang lebih lama dengan adanya target-target yang telah disepakati. Ia berdiskusi dengan Coach Sin dan merasa ada kedekatan antara mereka. Hal ini dianggap baik untuk perkembangan sepak bola tanah air. Sementara itu yang menjadi menarik adalah sebelum leg kedua antara timnas Indonesia versus Brunei Darussalam bergulir, pelatih timnas Indonesia sempat mengirimkan ucapan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo, Ketua Umum PSSI Erick Thohir, dan juga Menpora Dito Aryo Tejo. Arsitek asal Korea Selatan ini menuliskan ucapan tersebut di akun Instagram pribadinya @sintayong7777. Dalam unggahannya itu, dia memajang foto dirinya saat dikunjungi oleh Erick Thohir dan Menpora Dito. Presiden Jokowi, Presiden Erick, Menpora Dito, terima kasih semua. Tulis Sintayong. Di sisi lain, PSSI saat ini tengah disibukkan merealisasikan target dari FIFA yang berkaitan dengan Piala Dunia U17 2023, di mana di setiap pertandingan PSSI sebagai panitia lokal Piala Dunia U17 menargetkan 10.000 penonton. Untuk itu, Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI Erick Thohir meminta bantuan semua pihak untuk mencapai target ini. Sementara itu, sejauh ini langkah yang bisa digunakan ialah dengan promo-promo menarik untuk menjaring penonton menonton pertandingan Piala Dunia U17. Menurutnya, PSSI telah mencoba kerjasama dengan penyedia layanan keuangan serta bank untuk paket keluarga. Selain itu, Erick mengatakan masih menunggu parade gelaran Piala Dunia U17, sebab dia menuturkan masyarakat bakal lebih antusias jelang gelaran Piala Dunia U17 ini. Menurutnya bakal ada kejutan juga yang bisa terjadi, seperti memanggil bintang sepak bola ke Indonesia. Lebih dari itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan persiapan menuju Piala Dunia U17 berjalan sesuai rencana. Sementara itu, FIFA sendiri akan mengambil alih semua pengaturan infrastruktur Piala Dunia U17 2023 pada penghujung bulan ini, tepatnya sejak 27 Oktober 2023. Maka pada hari ini, puluhan personel dari induk sepak bola global tersebut telah tiba di tanah air.